Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa sholah amma ba'd. Dalam hal ini saya akan sedikit berbagi terkait ilmu akhlak. Mungkin channel ini akan lebih ke tips-tips cara orang yang talibul ilmi, orang yang sedang belajar mencari ilmu. Yang pertama, saya akan membahas tentang cara mencari atau cara memilih seorang guru. Yang pertama, sini dikatakan dalam kitab, itu adalah amma ikhtiyarul ustad fayammaghi an yakhtaru al-a'lam wal awra' wal asan. Jadi tips cara mencari seorang guru atau memilih seorang guru, yang pertama adalah dia adalah al-a'lam, dia orang yang alim. Kita ingin mencari seorang ilmu atau memilih seorang guru, cara mencari ilmu, memilih seorang guru, jelas dia harus pandai daripada kita, lebih pandai daripada kita. Itu tips yang pertama. Dia harus alim. Kealimannya ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia mempunyai sanad, ya, keilmuannya itu mempunyai sanad ila sahibur risalah, atau sampai dengan Nabi Muhammad. Makanya banyak sekarang orang yang pandai tapi tidak jelas dengan kesanadannya, keilmuannya, itu nggak boleh diikuti. Dia harus alim dan juga mempunyai sanad keilmuan, ya. Artinya mungkin dia belajar ke kiai ini, ke kiai ini, ke kiai ini, sampai dengan Rasulullah. Makanya kalau saya sendiri karena sebagai santri juga harus mempunyai kiai yang itu bisa ilmunya dipertanggungjawabkan. Selain alim, dia juga harus ilmunya bersanad. Ini yang pertama tipsnya. Yang kedua adalah dia harus mempunyai sifat wal aura. Seorang kiai atau seorang guru, dia harus mempunyai sifat yang wirai. Ya, ini wirai itu maksudnya gimana? Artinya seorang guru dia itu harus menjaga dari hal-hal yang haram ataupun subhat dalam hal apapun. Pokoknya hal-hal yang itu diharamkan atau dimurkai oleh Allah, dia harus menjaga. Tidak diperkenankan dia semaunya sendiri, nggak boleh. Kamu memilih seorang guru harus termasuk yang kedua adalah mempunyai sifat yang wirai atau aura tadi itu. Itu yang pertama, harus alim. Alimnya harus mempunyai sanad yang sampai Rasulullah. Yang kedua adalah mempunyai sifat wirai, artinya dia harus menjaga dari hal yang haram dan subhat. Bisa dipahami, ya. Yang ketiga adalah wal asan. Tips yang ketiga cara memilih seorang guru itu adalah dia lebih tua daripada kita. Ini seyogyanya, sebaiknya. Walaupun sekarang mungkin banyak orang yang muda itu pandai-pandai, tapi kita lebih baik seyogyanya memilih seorang guru yang lebih tua daripada kita. Karena bagaimanapun yang namanya orang tua, itu dia lebih berpengalaman dalam hal apapun. Maka 3 paket ini itu harus berada ketika kita ingin memilih seorang guru. Yang pertama adalah alim. Alimnya dia harus mempunyai sanad, artinya jelas keilmuannya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah dia mempunyai sifat wirai, menjaga hal yang haram dan subhat. Yang ketiga adalah dia lebih tua daripada kita. Ini adalah tips cara memilih seorang guru. Sebenarnya dikatakan, di sini dicontohkan juga bahwasanya seperti halnya adalah kama ikhtaro Abu Hanifah rahimallahu ta'ala Hamad bin Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur atau wa tafkir. Dicontohkan seperti halnya adalah Imam Abu Hanifah ketika dia memilih guru Syekh Hamad bin Sulaiman. Setelah dia ba'da ta'ammul, dia sudah berpikir dan juga mempertimbangkan semua. Tentang apa? Tentang beliau gurunya Syekh Hamad bin Sulaiman. Seyogyanya juga kita seperti itu. Kita harus mempertimbangkan, berpikir ketika sebelum kita mau
belajar ataupun kita sebelum kita mau mondok. Nah, ini juga penting. Nah, setelah itu adalah seperti yang dikatakan Imam Abu Hanifah, yaitu adalah wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umur. Bahwasanya Imam Abu Hanifah telah mengenal Syekh Ahmad atau melihat Syekh Ahmad, itu adalah beliau orang yang sepuh, orang yang tua dan juga berbudi luhur. Berarti selain kealimannya tadi itu, dia harus juga wakurun, syekhon, lebih tua, dan juga adalah haliman, dia itu adalah berbelas kasihan ataupun penyabar, atau istilahnya adalah berdada lebar. Nah, itu juga penting. Artinya kita mempertimbangkan dalam mencari seorang guru itu betul-betul harus dipertimbangkan, tidak asal belajar. Nah, itu ya. Nah, setelah itu adalah tadi cara tips memilih seorang guru. Yang selanjutnya adalah wahakadha yanbaghi ayyushawiru fi kulli amri. Setelah kita memilih kriteria tadi itu, kita juga disuruh untuk bermusyawarah. Artinya apa? Kita bermusyawarah dengan keluarga ketika memilih seorang guru tadi itu, mempertimbangkannya dalam hal apapun setelah dipertimbangkan. Bahkan di sini dikatakan kita disuruh untuk ketika ingin memilih seorang guru, kita harus berdiam diri dulu. Artinya bertafakurnya tadi itu, mempertimbangkannya selama 2 bulan. Artinya kita betul-betul mempertimbangkannya ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ketika kita ingin memilih seorang guru adalah wamkuth syahraini hatta tata'ammal wa takhtaru ustadan. Kita setelah mempertimbangkan sampai 2 bulan ketika ingin mencari seorang guru. Bagaimana tidak pentingnya seorang guru, bahkan kita di kitab itu disuruh untuk mempertimbangkannya selama 2 bulan dalam memilih seorang guru. Setelah musyawarah tadi itu dengan keluarga, mempertimbangkan sampai 2 bulan dalam rangka memilih seorang guru. Setelah itu bahwasanya adalah fa innaka idhabta ila alimin wa bada'ta bisabki indahu farubbama la yajibuka darsu fatatrukahu fatadhabu ila akhar fala yubarik laka fit ta'allum. Nah, ini juga penting. Ketika kita sudah mempertimbangkan tadi itu cara memilih seorang guru, kita juga tidak boleh bahwasanya artinya apa ya? Tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Artinya kita harus melalui prosesnya dulu. Yaitu adalah kita tidak diperkenankan tiba-tiba pindah. Nah, ini bahwasanya orang yang ketika sudah tadi itu mempertimbangkan seorang guru, kita tidak boleh ketika sudah menetapkan contoh si guru si A, kita nggak boleh tiba-tiba langsung pindah. Jadi dikatakan adalah la tahtaju ila tarkihi wal i'rad. Kita tidak boleh tiba-tiba pindah tempat karena tiba-tiba mungkin ada perasaan nggak cocok. Nggak boleh, karena kita sudah mempertimbangkannya. Maka kita harus tidak boleh berpindah tempat ataupun i'rad. Kita tidak boleh sampai malah berpaling dari guru kita, nggak boleh. Ataupun nanti tiba-tiba ada kerentek yang nggak baik, itu nggak boleh. Karena apa? Di sini dikatakan fatasbutu indahu hatta yakunu ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmika katsiran. Agar kita itu bisa mendapatkan keberkahan dari seorang guru tersebut dan juga tempatnya atau pondok. Dan juga apa? Kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Maka ketika sudah tadi dalam rangka 2 bulan memilih seorang guru, setelah itu mantap, nggak boleh tiba-tiba pindah tempat. Aku nggak betah, nggak boleh. Harus melalui tahap proses tadi itu, harus betah dan juga tidak boleh berpaling dari seorang guru. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan, itu mubarakan wa tantafi'u bi ilmika katsirun. Keberkahan dan juga mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu itu sendiri, yaitu mendapatkan keberkahan dari guru dan juga tempat atau pondok itu sendiri. Nah, ini yang betul-betul harus diperhatikan ketika orang yang ingin memilih seorang guru. Nah,
Tadi memilih seorang guru, setelah sudah mantap, nggak boleh tiba-tiba pindah. Ataupun tiba-tiba dia kerentek yang nggak baik. Itu harus melalui tahap itu. Karena apa? Wa'lam anna sabra wa thabat aslun kabirun fi jamil umur walakinnahu azizun. Karena bagaimanapun sesungguhnya kesabaran dan tabah adalah pangkal dari segala hal keutamaan. Artinya setelah kita mantap kepada guru, kita harus sabar tabah dalam hal apapun. Kita nggak boleh berpindah tempat, kita nggak boleh berprasangka buruk kepada guru, nggak boleh. Artinya kita harus sabar dan tabah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu itu sendiri. Nanti kita mendapatkan keberkahan dan juga kemanfaatan daripada guru kita, daripada tempat kita, daripada ilmu yang kita belajar itu sendiri. Itu adalah cara tips memilih seorang guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.